Tapi karena sifat Sengkuni, pengkhianat. Sengkuni itu yang namanya pengkhianat. Akhirnya dia menjadi cheat, diserang sama tuyul-tuyul sama para termol-termol. 11.000 triliun persen palsu. Ya, wah, akulah Sengkuni. Saya akan mengentaskan. Bumi Gonjang Ganjing, wayang spesial 137 tahun usia dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional kita, yang kita peringati tanggal kelahirannya 2 Mei 1889 sebagai Hari Pendidikan Nasional sesuai dengan keputusan Presiden, ya, yang waktu itu disebutkan di tahun 1959, ya, tahun keputusan nomor 163, dan hari ini tepat 57 tahun Hardiknas, ya, awalnya padahal namanya Harpenas, ya, Hari Pendidikan Nasional. Dan pada kisah pewayangan, ya, kita akan lihat bagaimana sebenarnya budaya Adilung ini memperingati tokoh-tokoh pendidikan yang ada pada dunia pewayangan. Nah, jadi dalam dunia pewayangan itu kita kenal ada namanya Bathara Guru. Jadi hari ini kita akan mempersembahkan untuk para guru-guru, untuk para pendidik khususnya dan umumnya untuk dunia pendidikan Indonesia. Dunia pendidikan Indonesia kalau kita bicara tidak akan lepas dari kasus ijazah. Ijazah 99,9 palsu ini. Ini sangat mencoreng dunia pendidikan di Indonesia. Dan ini tidak luput juga dari seorang tokoh yang waktu itu berasal dari Oslo. Akulah Petro yang pada saat perjalananku dulu menaiki mobil SMK. Mobil SMK silahkan lihat di konten yang ada, ya, di Roy Suryo Official dan beberapa YouTube lain. Aku waktu itu menemukan yang namanya jimat Kalibosoto dan Petro menjadi Raja Petro. Nah, aku pernah menjadi raja selama 2 periode dan bergelar Ratu Kantong Bolong, atau ratu yang kantongnya sebelah kiri ada 11.000 triliun uang dan sebelah kanan ada 8.000 triliun. Dan Ratu Petro waktu itu, Prabu Kantong Bolong itu kemudian bergelar juga menjadi Prabu Welgeduel Beh. Apa arti Welgeduel Beh? Yaitu cuek bebek, tidak lagi mengenal masyarakatnya. Dia sudah terlalu tinggi di awang-awang, sehingga semuanya dipikirkan untuk tujuan keluarganya, antara lain untuk fufu fafa maksulin saja, rasa gelap, hidup susah, dunia gelap, fufu fafa maksulin aja. Nah, jadi inilah sebenarnya, karena aku nggak bisa jadi 3 periode, maka kepada fufu fafa, ya, itu teruskan. Makanya sesaat kita akan teruskan kisah pendidikan ini pada saat fufu fafa, kemudian nanti kita bahas tuntas. Nah, kembali pada dunia pendidikan. Setelah Prabu Welgeduel Beh atau Kantong Bolong ini kemudian lengser ke Prabon, ya, dia menjadi Petro lagi. Dan si Petro inilah akhirnya mulai digugat keaslian ijazah palsunya ini. Ya, jadi sampai dengan sekarang ijazah ini masih terus dibicarakan dan ini sangat menodai, ya, pendidikan nasional kita, di mana Hari Pendidikan Nasional kita itu kemudian orang masih membicarakan masalah ijazah palsu. Padahal di luar negeri orang sudah bicara soal hyperloop, sudah bicara tentang teknologi kuantum. Indonesia masih bicara soal ijazah palsu. Ya memang kalau 99,9% palsu, gimana lagi? Dan waktu itu sebenarnya kisah ini sudah luar biasa, sangat-sangat hampir mencapai ujung. Karena Kanjeng Raden Multimedia Telematika waktu itu, ya, kemudian sudah menganalisis ini
dengan kesimpulan 99,9% palsu. Bahkan waktu itu ada Sangguni yang mengatakan ini bukan hanya 99% palsu, tapi 11.000 triliun persen palsu. Ya, wah, akulah Sangguni. Tapi karena sifat Sangguni, pengkhianat. Sangguni itu yang namanya pengkhianat. Akhirnya dia menjadi cheat. Dan kemudian karena dia menjadi cheat, dia akhirnya menjadi zombie. Karena ternyata Sangguni ketahuan ijazahnya palsu. Dokter Sangguni Sianipar ya, ini ternyata ijazahnya palsu. Waduh, malu dia. Bahkan kemudian di salah satu tayangan dia mengeluarkan tayangan itu. Wah, gagah ya. Dia mengeluarkan tayangan. Ini ada watermarknya. Ada kemudian jelas itu embosia, tanpa malu padahal sudah menjadi zombie. Alhamdulillahnya, ketika kemudian dia mengeluarkan ini, ada satu sosok yang luar biasa cerdas dan tangguh, wajah merah alias topi merah. Dia masih anak kecil. Bahkan para terboy mengatakan, "Hai, kamu itu bocil, tapi kok bisa mengalahkan?" Ya jelas, zombie kalah sama wajah merah. Ya, dan wajah merah ini luar biasanya. Kemudian diserang sama tuyul sama para terboy. Bahaya nih, ini bahaya. Bahkan ada tuyul yang kemudian bilang, "Aku yang pernah berjanji mau buka baju di depan Polda." Wah, mana janjimu? Bahkan kamu itu kalah kemarin diajak taruhan di TikTok. Ayo. Ini kalah taruhan di TikTok 5 juta ya. Diingat semua itu pemirsa. Wayang ini kalah ini. Nah, tapi tidak bisa. Tiba-tiba muncullah. Lihat matanya. Hats Adam Janggir ini. Ya. Hai, kamu dari mana dapat data itu? Aku Misoma. Apa itu Misoma? Somasi kalau dalam bahasa pewayangan. Oh, ya dibalik ya. Iya, namanya saja Adam Janggir. Jadi dibalik-balik. Ya. Juga WA-mu juga nulisnya juga nggak bener kok, itu bolak-balik. Ada sekaku segala ya. Tuh baca WA-nya itu. Kamu saya Misoma. Enggak takut. Aku sekarang dibantu. Selain oleh Mas ini, juga dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain. Ada juga diantara Bathara Guru, seorang profesor yang bekerja di bidang penginderaan juga, ya, ahli geodesi, Prof. Tono Saksono juga. Jangan takut. Wah, kami kemudian menegakkan kebenaran dan tetap mengatakan mau itu dibuktikan dengan yang namanya gadget Adam dan lain sebagainya. Tetap nggak mungkin ini bisa asli. Kenapa? Yang namanya skripsinya tetap palsu. Hei Petro, mana kamu Petro? Kok menghilang? Nah ini Petro ternyata tetap nggak bisa mengelah yang namanya skripsinya. Tetap tidak ada halaman pengesahannya. Petro itu tidak disahkan skripsinya, tidak diuji. Lagian nama profesornya saja sudah lahir sebelum ujian pembacaan atau pengukuhannya. Ibaratnya bayi, ya, profesornya itu lahir lebih dulu bayinya dari ibunya. Nah inilah yang namanya skripsi. Mau digimanapun lagi, meskipun zombie sudah mengatakan 11.000 triliun persen. Apa 11.000 triliun persen? Ya, ngawur aja kamu tuh 11.000 triliun persen. Masalah sekarang balik malah dokter engmu itu palsu. Kamu itu memalukan. Termol juga sudah marah pada kamu. Jadi sekarang termol pun terbelah. Ya, aku nggak akan belain yang namanya ang itu. Ya, wah bingung sekarang. Jadi kalau ibaratnya ikan kalau dijual di pelabuhan, zombie ini udah mati 2 kali. Ya, diangkat dari kapal mati,
kemudian dijual di pasar, mati. Jadi kasihan ini zombie sekarang. Sudah tidak laku lagi ada di pasar-pasar, tapi masih ngeyel. Makanya zombie ini ditunggu. Yuk kita tampil yuk besok di wayang bersuara. Apa itu wayang bersuara? Lah kalau rakyat itu di negara Konoha, kalau di dunia pewayangan itu acaranya namanya wayang bersuara. Ya, wayang bersuara. Aku nggak berani. Aku pakai Zoom aja, gitu loh. Mana ada wayang main Zoom? Nggak boleh. Kamu harus tampil. Wah, masa ada zombie bisa tampil? Makanya zombie itu hidup lagi. Oh iya ya. Wah, lapor dia pada Petruk. Itu zombie nggak bisa tampil. Padahal saya seneng banget. Ini saking bangganya, ya, rambut geni ini. Sekarang bangga ke masyarakat. Aku bisa bangga. Aku sudah memegang tangannya Petruk. Coba rakyat Indonesia siapa yang pernah pegang tangannya Petruk? Ya, aduh, norak banget kamu itu ya. Mata belolok, ya. Kamu itu norak banget. Bahkan dia saking noraknya, cerita kemana-mana kalau sudah pegang. Dan ketika ketemu Kanjeng Raden Multimedia Telematika, dia panggil, Mas Roy. Wah, Mas Roy. Aku bukan Roy. Roy itu ada di dunia nyata. Ini di dunia pewayangan. Namanya Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Udah, kita tunggu saja kehadiran dari Sengkuni. Ya, kita tunggu, jangan panggil lagi zombie katanya. Kita tunggu Sengkuni kamu, ya. Hadir di wayang bersuara. Ya, wayang bersuara, kamu harus hadir untuk membuktikan kejantananmu. Ya, kalau tidak hadir, maka kamu tetap akan disebut dengan istilah zombie. Jadi, nah, aku juga tunggu. Jadi wajah merah juga menunggu zombie ini untuk hadir dan tidak hanya bermain Zoom saja. Nah, moral story dari kasus ini. Mari kita sama-sama menegakkan kejujuran dan kenegarawanan. Petruk jangan kemudian menyebarkan ketidakjujuran. Petruk yang sudah dipercaya waktu itu jangan kemudian membuat kebohongan-kebohongan baru. Katanya Petruk mau hadir membawa ijazahnya. Ya, ijazah apa, Petruk? Nggak ada yang namanya ijazahmu. Ijazahmu itu 99,9% palsu. Nah, bagi seluruh rakyat di dunia pewayangan, ya, jangan sekali-sekali ini terjadi lagi. Jangan kemudian kita membiarkan, ya, iklim palsu memalsu ini terjadi lagi, baik di dunia pewayangan, apalagi di dunia nyata. Fufu fafa maksulin saja, rasa jelas, hidup gelap, dunia jengah. Fufu fafa, ini lagi fufu fafa lagi. Tunggu tanggal mainnya. Buku, ya, Fufu Fafa, ya, itu akan segera terbit nantinya. Waduh, padahal kan waktu itu sudah terbit, tapi sudah dicabut. Itu zombie dulu pernah nulis Fufu Fafa Endgame. Ternyata zombie yang Endgame. Enggak, nanti yang namanya Fufu Fafa Black Chapter akan juga terbit nantinya dan akan membongkar sejarah pendidikanmu, Fufu Fafa. Kamu akan ketahuan bahwa kamu tidak lulus yang namanya SMA. Dan dari dunia pendidikan SMA itu harus urut. Sekolah itu ya sekolah dasar dulu, sekolah menengah pertama dulu, sekolah menengah atas, SMA, baru universitas. Jangan kemudian tiba-tiba kamu katanya sudah punya ijazah pendidikan tinggi. Nah, dari bumi gonjang-ganjing negara Konoha, jangan sampai kemudian masyarakatnya jadi terbakar seperti ini. Masyarakatnya kemudian menjadi rusak gara-gara banyak pemimpinnya yang kemudian tidak sekolah dan main kemudian langsung tiba-tiba punya ijazah. Ya, orang yang nggak punya ijazah sama saja dengan menaiki gajah. Ya, gajah apa? Gajah itu gajah.
Ya, gajah itu artinya gak punya ijazah. Sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2026, dan kita tegakkan kembali kemurnian pendidikan Indonesia dengan jujur, dan kita bertanggung jawab menghadapi semuanya nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tancap kayon. Dah.